Nah, yang tadi, yang ini tadi nih. Nih yang kita lihat tadi nih, yang ada tulisan AD-AD-nya. Kelihatan nggak tulisan AD-AD-nya? Kelihatan nggak? Kelihatan? Lihat ya. Nah, untuk GMV Max produk itu dia ada dua sumber ininya, sumber penghasilannya dari GMV Max itu. Yang pertama itu dari konten. Yang kedua itu dari kartu produk. Wah, ini kalian jarang nih dapat informasi ini nih. Ya. Kelihatan nggak? Nah, ini ya, ini kita kasih dekat ya. GMV Max itu ada dua jenis. Ada yang produk, ada yang live. Maksudnya apa? Yang produk ini kita bisa pilih nih. Produknya produk mana aja mau diiklankan. Ini POV sebagai seller ya. Ini POV sebagai seller. Kalau live kita nggak milih produknya, kita cuma milih kreator siapa yang mau diiklankan, ya. Nah di yang GMV Max yang kita dapat tuh yang di sini tuh, GMV Max produk. GMV Max produk ini ada dua wadah, konten atau OVT. Yang kedua adalah kartu produk. Nah kartu produk itu yang tadi. Makanya ketika ada tulisan ads kayak gini di produknya, itu berarti adalah produk yang diiklankan, ada iklannya, dan ini adalah traffic dari kartu produknya. Ketika produknya diklik, nah kita bisa lihat detail-detailnya seperti apa gitu ya, produknya. Sampai sini paham guys? Nah itu GMV Max tuh gitu. Jadi sebagai seller diuntungkan dengan traffic kartu produk. Kalau misalkan yang konten, ini si seller bagi komisi ke afiliator. Tapi kalau kartu produk, seller tidak bagi komisi. Oke? Nah, ini kita baru setengah perjalanan nih kita bahas. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan nih sebelum kita lanjut nih. Ada nggak? Lanjut. Kartu produk itu apa? Kartu produk tuh yang ini kan, ini. Tuh orang belanja langsung ke yang kayak gini nih, bukan dari konten, bukan ke live. Nah, ini dia masukin ke sini, itu namanya kartu produk. Kartu produk itu kita nggak ada ininya, kecuali kalau dia belinya ke showcase kita. Ya. Oke? Sampai sini paham ya, guys ya? Ini materi agak ini sih, agak dalam sebenarnya. Ini kalau pemula tuh sebenarnya kalau disuguhkan kayak gini nih nggak perlu ya. Karena kalau yang pemula banget tuh udahlah jalan aja lah dulu gitu kan, nggak usah pusing-pusing gitu. Kalau yang baru mulai, karena kalau kayak materi kayak gini nih terlalu dalam gitu kan, sehingga membuat kayaknya TikTok tuh ribet ya gitu. Ya nggak sih? Lanjut nggak bahasnya? Aku takut kalian makin bingung sih. Lanjut nggak? Ini kan secara teorinya ya teman-teman ya. Sebagai pengalamanku sebagai seller juga. Kayaknya kalau yang pemula disuguhkan kayak gini terlalu dalam kayaknya. Oke, paham ya? Nah, itu GMV Max. Dan itu ada salah satu cara gimana kita masuk ke traffic GMV Max-nya. Kita diajari jadi seller? Enggak. Ini tuh sudut pandang seller, sistem seller yang kita, kalau kita tahu, itu jadi sebuah pengetahuan yang bagus untuk kita sebagai afiliator. Gitu. Oke, lanjut ya. Biayanya adminnya besar. Kalau masalah views apa pengaruh ke jumlah upload? Enggak. Oke, setelah belajar AI affiliate sama new outfit bahasa 3 juta per minggu aja udah syukur, mantap. Maaf baru gabung, kalau GMV Max itu ada tulisan di mana kok? GMV Max. Lebih worth it kartu produk atau konten gue? Maksudnya apa nih? Sebagai seller atau sebagai afiliator? Kalau yang tadinya konten kreator biasa jadi afiliator bisa lah. Bisa. Kalau kita udah kesama GMV Max, ini yang aku jelasin tadi kak, buat versi kedua. Oke.
Paham ya sampai sini ya? Nah, ini konten lagi nih, kita bakal bahas tentang konten. Konten. Atau VT ya. Konten yang bagus menurut kalian tuh yang gimana? Menurut kalian, aku tanya menurut kalian aja. Jadi kita bahas. Konten yang bagus menurut kalian itu yang mana? Original, menarik, struktur, ori, pakai voiceover yang ada jeruk badaknya. Konten yang bagus adalah konten yang laku. Bodoh amat, mau tampil wajah, mau tanpa wajah, yang penting original ya, bukan video orang yang diambil ya. Yang penting laku, mau dia tampil wajah, mau nggak tampil wajah, mau butek gitu, yang penting laku. Sampai sini sepakat kita? Sepakat nggak? Sampai sini sepakat nggak? Konten yang bagus adalah konten yang laku. Bodoh amat mau kamera dia pakai apa, yang penting laku ya. Sepakat ya. Nah, ini kita bahas tentang konten ya teman-teman ya, secara teoritis kontennya. Konten ini kalau versi aku, disclaimer, ini versi aku ya teman-teman ya, versi aku sendiri. Ini nanti di share di storybook kok teman-teman. Jadi yang udah di dalam grup yang tadi ketinggalan, nanti live streaming ini akan dipotong-potong, akan di share di dalam grup ya. Tenang, ini jadi materi, oke? Nah, konten. Nah, konten ini, kalau aku sendiri, kalau membuat konten, contoh nih, produk ya. Ini kan konten ini kan tentunya pasti ada produk kan, kalau kita affiliate. Nah, biasanya aku akan buat beberapa kontennya. Yang pertama adalah konten hard selling dulu. Ya. Aku tuh full hard selling, teman-teman. Kan ada produk tuh ada hard, ada soft selling. Nah, kalau kalian nih, kalian lebih mendominasi ke hard selling atau soft selling? Kalau kalian, aku menanya kalian ya. Ada hard selling, ada soft selling. Kalian mana? Hard selling. Ya, sama sih, aku hard selling juga sih, sama. Kita satu frekuensi ya. Hard selling, bener. Aku bukan bener ya, maksudnya aku adalah tipe kalian hard selling. Nah, biasanya dari konten hard selling ini akan terbagi lagi nih Kak. Ya, ada yang fokus membahas tentang fitur. Ada yang fokus bahas harga ya, titik beratnya ya teman-teman ya. Kemudian ada yang bahas tentang solusi produk. Habis itu ada bahas tentang pengalaman ya, atau POV ya. Nah, jadi ini biasanya aku kombinasikan nggak ya, solusi. Nah, ini ada solusi atau fungsi ya. Jadi konten itu aku akan bagi jadi 4. Jadi ya 4 ini ya. Ada konten yang full aku ngebahas fitur produknya doang. Contoh misalkan aku jualan baju, aku fokus kepada bahannya aku bahas. Ya, ada yang walaupun nanti di dalam konten yang ini dia akan tetap bahas harganya juga, tetap mungkin bahas ada solusinya juga. Tapi penitik beratnya atau yang paling banyak dibahas di dalam kontennya ya ini. Ya, kemudian konten yang kedua aku akan bahas tentang harga. Berarti titik beratnya di harga. Oh, ini memang lagi ada promo atau harga murah atau apalah gitu ya. Nah, ada yang fokusnya pembahasan kepada solusi dan fungsi, ada yang memang ke pengalaman. Ya. Nah, jadi ini tidak perlu diperdebatkan. Ini orang banyak yang memperdebatkan. Ya. Oh, ini konten tuh jangan bahas harga doang. Konten tuh jangan bahas ini fitur doang gitu. Enggak, itu tetap berguna, Pak. Ini sebagai seller ini konten-konten yang terkena GMV Max ini memenuhi unsur ini semua. Ya. Jadi ketika kita bahas fitur, biasanya nih orang yang beli karena kita bahas fitur itu orang yang memang sudah niat belinya, Pak. Contoh nih, kalian mau beli handphone. Coba kalian kalau beli handphone, yang kalian lakukan sama nggak kayak aku? Aku biasanya cari ke YouTube, aku cari reviewnya yang detail. Aku udah tahu aku mau beli produk Samsung A berapalah gitu ya. Yang ku cari adalah detail produknya, detail fitur-fiturnya ini yang ku cari. Habis itu aku udah tahu nih aku mau beli baju, misalkan baju batik, aku udah tahu nih motif yang mau aku beli nih. Yang aku harus pastikan lagi apa? Fiturnya ya, tuh bahan-bahannya itu. Jadi bagus nggak konten-konten yang bahas fitur? Bagus. Bukan jelek guys, ada marketnya gitu kan.
Nah, kemudian yang harga. Yang harga biasanya yang gimana? Ini produk nih, ini udah kita konsumsi setiap hari, udah kita pakai setiap hari. Aku nggak peduli lagi, dia mau bahas fitur, aku udah paham fitur. Dia mau bahas masalah solusi, aku udah tahu itu masalah solusinya. Yang aku tahu, aku udah pakai ini, aku mau cari harga yang paling murah. Bener nggak? Contoh nih, ada orang yang bilang bahas harga di konten tuh, oh, aku kontenku bahas harga mulu. Tau nggak, sebuah produk yang memang udah dikonsumsi, kemudian dia memang udah tahu produknya, dia udah memang niat beli produknya, udah tahu itu, dia nggak peduli, Pak. Kok mau bahas ini masalahnya apa, ini nggak peduli. Yang penting murah. Makanya konten goyang-goyang, produk goyang-goyang nih harganya lagi murah, nih produknya nih goyang-goyang doang sama dia pakai ini ya. Itu laku karena di sini, Pak. Ada marketnya, orang nggak peduli. Fiturnya orang nggak peduli, solusi apa, dia udah tahu dia mau beli itu, dan dia cari harganya yang paling murah. Makanya video goyang-goyang, produknya kasih harga, oh dari harga segini, harga coret, harganya jadi segini gitu. Oke, aku beli ya gitu. Dan orang nggak peduli siapa yang mempromosikan gitu. Nah, bener nggak? Nah, ini ya yang aku lakukan ya. Ini disclaimer, mungkin kalau ada yang nggak sepakat ya sorry ya, aku versi aku gitu. Makanya aku tidak pernah mengejat seorang yang kontennya cuman goyang-goyang produk, selama produknya memang wah ini masuk akal nih produk, orang beli, nggak peduli nih fiturnya gitu kan, orang nggak peduli nih tentang siapa yang promosikan, orang pedulinya nih harganya murah gitu. Oke? Nah, itu yang harga, Pak. Nah, kalau yang bahas tentang solusi atau fungsi, ini biasanya menitik beratnya kemana? Ke masalah kan? Nah, kalau ini, Pak, ini wajib, Pak, kita buat juga, Pak. Karena di TikTok itu kan orang belanja itu bukan... Orang salah ya, kalau ada yang bilang tidak ada orang belanja di TikTok itu yang memang nyari produk. Salah, Pak. Karena aku pribadi kalau mau belanja di TikTok ya cari produk. Tidak mencari, ya tetap nyari juga gitu, tetap ada belanja di TikTok, tetap nyari juga gitu. Contoh aku mau beli apalah, misalkan mau beli baju, ya aku cari baju gitu ya. Tetap dicari kan. Nah, kalau misalkan ada orang yang, tapi ada orang yang memang dia nggak mencari, tiba-tiba ketemu sebuah konten dan dia berminat untuk beli, itu ada banyak. Jadi kalau misalkan kita bahas nanti beratnya masalah solusi, nah itu adalah orang-orang yang kayaknya aku punya masalah yang sama dan ini kayaknya udah bener nih produknya yang ini, udah hanya dia beli juga. Atau dia memang sudah niat beli, kemudian dia lihat ada konten yang bahas tentang solusi dari sebuah produk tersebut, masuk akal nih, oke beli. Nah, makanya konten yang bahas solusi fungsi ini penting juga gitu. Jadi harus kita buatin, ya. Nah, sama pengalaman tadi, nah ini bisa dikombinasikan aja. Nah, makanya nggak ada yang salah ini. Yang lucu itu kalau orang memperdebatkan masalah ini, ya. Masalah antara kontennya bahas fitur, bahas harga, dipermasalahkan. Nih konten dia begini doang laku, ini aku udah buat begini kan, ya udah ngapa lu nggak lakuin gitu? Buat semuanya lah, bang nggak? Satu lazim jadi emosi bukan? sorry jadi emosi ya. Karena sebel banget aku orang-orang yang mempermasalahkan ini konten dia goyang-goyang laku, ya udah rezeki dia pak, udah nggak usah dipermasalahkan gitu. Tuh konten juga ada marketnya gitu. Sampai kontennya dicek-cek, ini TikTok nggak adil, ini konten ini cuma begini-begini doang lah, aku dapat traffic ini. Udah rezeki dia, memang ada marketnya, produknya memang orang udah tahu itu dia butuhnya harga, udah gitu. Nggak usah dipermasalahkan, nggak usah diprotes ke TikToknya, udah lu konten aja lah. Sebel nih. Iya kan? Gitu guys, jadi nggak ada yang salah gitu, nggak ada yang salah, lakukan aja selama laku. Jadi kan kita sepakat konten yang bagus ada konten yang laku, sudah. Terus gimana, aku konten udah begini, udah lakukan aja lah, konten aja, nanti sampai ketemu kok betul yang bagus sudah. Oke, nah ini astagfirullahaladzim, pagi-pagi udah emosi nih gitu ya. Oke ya, sampai sini ya teman-teman. Nah inilah apa. Aku hapus ya. Nah, ada pertanyaan lagi guys. Yang soft selling kita nggak bahas karena aku mainnya bukan di soft selling. Aku nggak ngerti. Kalau untuk kalian mau bahas, kok bahas soft selling? Aku tidak bermain di soft selling. Aku mainnya di hard selling. Jadi aku nggak ngerti menjelaskan yang soft selling. Nah, oke. Nah, abis ini kita bahas nih konten. Aku udah banyak konten, aku nggak laku. Konten banyak. Ya, tidak laku.
Kenapa? Nah. U-nya kurang nggak? Nah, ada. Coba ada nggak di sini kontennya udah banyak tapi nggak laku-laku, ada nggak? Coba ada nggak kontennya udah banyak tapi nggak laku-laku nih? Ini barang nggak laku-laku. Konten ini akun udah apa lagi salah ya? Nggak ada. Nih, ini konten udah banyak ya nggak laku-laku nih. Oke, kita bahas dari penjelasan yang aku sampaikan tadi teman-teman tentang konten, tentang traffic konten kan yang kita bahas. Coba kita merenungi sejenak ya. Nah ini kan tadi kita udah sepakat tuh ya, konten yang bagus adalah konten yang laku kan. Nah terus gimana kalau kontennya udah banyak, sudah melakukan semuanya tapi nggak laku-laku. Nah kita balik lagi ke tiga traffic tadi. Masih ingat nggak 3 traffic produk tadi? Masih ingat nggak? Kan organik nih, ada produk. Satu lagi apa? Ayo, ingat nggak nih? Nah, iklan toko kan? Nah, coba kita merenung sejenak di 3 poin ini, Pak. Ya. Contoh misalkan di produk apa ya? Misalkan ya. Ini produknya misalkan produk 1 alat cukur. Yang kedua alat pijat. Yang ketiga mikrofon misalkan. Yang keempat apa ya? Yang keempat ya udah 3 aja lah cukup. 3 aja cukup. Nah, simak baik-baik. Kita lanjut. Lanjut nggak? Sebelum aku lanjut, ini tap-tap layar baru 4.000, Pak. Aku nggak mau. Tembuskan tap-tap layarnya sampai 10.000 baru kita lanjut. Wih, pagi ini lumayan nih guys. Aku di akunku nih. Pagi ini yang salah satu akun ya. Udah 300.000 gak? Nah jam 7 pagi lumayan ya, 255. 7 hari terakhir masih dapat 15. Nah ini enaknya affiliate, makanya sabar, nggak instan Mbak. Itu satu akun nggak? Aku alhamdulillah punya beberapa akun ya. Mudah-mudahan yang menonton live streaming ini suatu saat bangun pagi komisinya 1 juta Pak, amin ya. Termasuk aku juga ya, amin. Oke, 10.000 tap-tap layar, kita lanjut guys. Bukan Pak gitu ya komisi 0. Sabar Bang, sabar. Yang belum follow dulu guys. Sudah ya? Oke lanjut. Nah, di sini kita lanjut lagi ya. Contoh nih di 3 produk ini yang kita promosikan gitu. Kita udah optimal kan nih. Misalkan kalau kita lihat misalkan ini kontennya baru 5, misalkan 5 konten. Habis itu yang ini baru 3 konten, yang ini sudah 20 konten. Ya. Nah, ini ketika kalian lihat, contoh misalkan di alat cukur nih, kalian udah mempromosikan produk ini 5 konten, ternyata ini tidak laku, gitu kan? Tidak laku. Kemudian kalian lihat dari 3 ini, kalau misalkan ini dia bagus, ya, lihat ya di produknya nih, dia ikut apa tadi standarnya dia tadi, ingat nggak? Nggak perlu kujelasin lagi lah ya. Masuk yang tadi lah misalkan ya, aku jelasinnya. Nah, yang nggak paham nanti kalian simak ulang aja lah. Yang standar produk tadi nih harusnya paham lah ya, karena tadi kita udah bahas detail banget. Nggak muat nanti papan tulisnya. Nah jadi kalau misalkan nih dia udah memenuhi standar yang ini tadi, kemudian kalau kita lihat ya, ini penjualannya udah banyak juga yang toko. Nah berarti kita kurangnya di sini.
Berarti kita ini produk ada trafficnya, ini produk bagus, tapi kita belum dapat penjualan sama sekali. Nah, ini yang kita lakukan apa? Tambah jumlah kontennya. Terus jumlah kontennya. Jumlah kontennya yang ini harus diperbaiki apa? Kita cek di produk ini. Ya, kita cek di produknya. Winning content. Kita buat kita cari tahu winning content di produk ini siapa, dan kita ATM sampai 3 VT. Tambah lagi 3 VT. Ini disclaimer, ini yang aku lakukan. Jadi aku nggak peduli ya, kalian nggak sepakat aja lah, udah. Intinya ini yang aku lakukan. Nah, ini kalau kalian lihat nih winning kontennya ya, kita lihat dari si produk ala cukur ini siapa gitu kan, dan kita coba buat 3 konten dengan hampir sama lah dengan konten tersebut. Ya, karena dia udah mungkin masuknya ke sini. Takutnya dia udah terbaca sistem dan kita susah masuk gitu kan. Nah, kemudian yang ini nih, yang alat pijat. Ini udah baru 3 konten nih misalkan ya, tapi ada penjualannya 1 misalkan. Penjualannya ada 1 nih. Dan ketika kita lihat ternyata ininya dia aktif. Nah, ininya yang iklan tokonya ini kita belum kena nih misalkan ya. Kita belum dapat trafficnya di sini, tapi kita udah tahu ini produknya bagus. Apa produknya itu aktif, dalam kampanye aktif gitu kan. Dan kita udah dapat 1 penjualan. Yang kita lakukan ini tambah terus jumlah kontennya. Apalagi kalau sempat nih ternyata produk ini jumlah terjualnya masih di bawah 1000. Tapi 1000 ini penjualannya misalkan 300-nya itu 1 bulan terakhir. Berarti ini adalah produk potensial. Banyak produk diperbanyak. Pesaingnya belum banyak nih produk. Pesaingnya belum banyak dan si sellernya aktif. Ini produk potensial. Kalau bisa kontak sellernya. Kontak sellernya komunikasi yang baik. Ya.